Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Saudara-saudaraku semuanya, para pejuang, para pecinta NKRI, dan juga para pejuang Nusantara, saya doakan mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kekuatan oleh Allah, lahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kalian semuanya diberi kebaikan dunia akhirat. Saudaraku, akhirnya Bang Haji Rhoma Irama klarifikasi. Dan betul apa yang saya sampaikan, bahwasanya niat Bang Haji Rhoma Irama ini atau Pak Haji Rhoma itu bukan di situ seperti yang diframingkan oleh para mukibin ataupun beberapa kabid, salah satunya si DB Aldo ya, yang memframing bahwa katanya Pak Haji Rhoma itu taubat karena mubahalahnya si Aldo. Nah, itu salah total ya. Ternyata Pak Haji Rhoma itu diundang ya di acara PBNU, yang mana di situ untuk memberi ceramah terkait tentang masalah musik. Dan pada waktu beliau hadir di PBNU akan memberikan ceramah, ternyata di situ tidak hanya Rhoma yang diundang ceramah, tapi ada salah satu dari Ba'alawi, yaitu Habib siapa saya kurang paham, yang di sebelahnya Pak Haji Rhoma, dan kebetulan itu juga teman daripada Bung Haji Rhoma. Dan ternyata Pak Haji Rhoma ini masih tetap istiqomah ketika mengatakan nasab, tetap Pak Haji Rhoma sepakat nasab Ba'alawi tetap terputus seperti itu, saudaraku. Karena beliau Pak Haji Rhoma itu juga memiliki ilmu yang luar biasa, memiliki ilmu yang bagus ya, dan pemahamannya juga sangat luar biasa, saudaraku. Tidak seperti yang diframingkan oleh Rizik Syihab ya, yang saya juga punya videonya. Nanti mungkin di akhir, mungkin ya, insya Allah saya tampilkan di akhir nanti ya. Jadi sudah betul apa yang saya sampaikan, apa yang saya yakini, bahwa Pak Haji Rhoma Irama ini tetap masih istiqomah mengatakan bahwa nasab Ba'alawi atau Habib Ba'alawi itu terputus, tidak nyambung sampai Rasulullah. Nah itu hanya saja para mukibin ya, dan juga beberapa kabib yang memang suka memframing, yang suka, malah menurut saya itu sudah masuk kategori fitnah ya, karena mengatakan sesuatu yang tidak sesungguhnya, itu namanya fitnah ya. Bahkan sampai ada ya mukibin yang masih unyu-unyu, dia membuat konten, membuat channel ya, dan kalau saya amati mulai dari segi bahasa dan apapun itu tidak menggunakan ilmu. Dia hanya pokoknya benci karena sukanya dengan Habib Ba'alawi ya. Ketika ada orang-orang atau yang konten kreator yang membahas tentang nasab ya, langsung dihujat, di framing seperti itu. Itu ada ini, kalau nggak salah channelnya namanya MPH kalau nggak salah itu kalau saya lihat aneh sekali ini anak ya, masih belepotan saja, sok-sokan kayak gitu ya, kayak saya ya sok-sokan ya itu ya. Intinya saudaraku,
apa yang saya sampaikan di konten yang kemarin sudah saya upload itu sudah betul. Ternyata tujuan Pak Haji Rhoma Irama itu ketika menceritakan tentang isu nasab, polemik nasab, ya, itu karena tujuannya menyampaikan hak, menyampaikan kebenaran, ya, bukan berarti di situ ada unsur kebencian. Jadi tetap dengan Pak Alawi, dengan Habib, ya Pak Haji Rhoma tetap saling menghormati dan tetap menganggap bahwa mereka adalah saudara. Tapi walaupun saudara, walaupun teman lama, tapi kalau salah, mau Habib siapapun, kalau salah tetap dikatakan salah. Maksudnya seperti itu. Dan terkait nasab, ya, walaupun framingnya katanya Pak Haji kan bukan ahli nasab, masa jadi ahli nasab dadakan, tukang musik jadi ahli nasab dadakan, ya. Tapi walaupun bukan ahli nasab, beliaunya kan punya akal, punya pikiran, punya ilmu yang sehingga bisa mendengarkan orang-orang yang ahli, ya, orang-orang yang memiliki ilmu juga tentang nasab, yang paham tentang nasab juga, ya. Itu juga karena penyampaiannya disertai dengan bukti-bukti. Ya. Jadi Pak Haji Rhoma Irama ya sepakat bahwa memang nasab Pak Alawi itu terputus, tidak nyambung sampai dzurriyyah. Nah, cuma ya anehnya memang mereka dari kalangan Pak Alawi itu selalu kekeh mengatakan bahwa tetap cucu Rasul dan tetap nyambung, sampai kadang-kadang menggunakan dalil-dalil yang dibuat oleh atau kitabnya dibuat oleh kalangan mereka sendiri seperti itu. Nah, sehingga pembahasan tentang polemik nasab sampai saat ini masih ramai, masih berjalan, bahkan makin seru. Kenapa? Ya karena semuanya pengennya menangnya sendiri seperti itu, ya. Jadi untuk saudara-saudaraku, terkhusus bagi jamaah saya, ya, hati-hati, kita nggak usah terpancing dengan nasab A, nasab B. Kalau akhlaknya bagus, ilmunya bagus, dan ketika ceramah yang disampaikan adalah sebuah ilmu agama, silakan. Ilmu agama itu bisa diangsuk atau diambil ilmunya, atau juga boleh dipakai ilmunya. Tapi ketika khurafat, ketika apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan keterangan-keterangan para ulama-ulama, atau tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, atau misalnya dengan hadis tapi hadisnya hadis dhaif, maka gunakanlah hadis yang lebih sahih saja, seperti itu ya saudaraku, ya. Coba kalau dari para habib itu yang disampaikan ilmu saja, nggak usah mengagung-agungkan leluhurnya, karena di sini kan ya kalau di Indonesia ya leluhurnya Indonesia seharusnya, tapi kalau mengagung-agungkan leluhurnya beliau, walaupun itu hak, ya, punya hak untuk menyampaikan, tapi kalau seolah-olah kayak ya hanya leluhurnya mereka saja yang diagung-agungkan tapi yang lain tidak, nah maka akan membuat masalah. Seperti itu akan membuat masalah tentunya. Jadi harapan saya saudaraku, ketika membahas atau bahkan dakwah misalnya lah ya, dakwah, sampaikan saja ilmu, ya. Misalnya mau menyampaikan tentang halal haram, sampaikan ilmu halal haram. Mau menyampaikan tentang fikih, sampaikan fikih. Mau membahas kitab tafsir, sampaikan tafsir Jalalain dan lain sebagainya misalnya, ya. Jadi kalau kitab-kitab yang sekiranya nantinya ketika dibaca itu membuat orang lain itu merasa aneh atau ini khurafat ini, nah itu nggak usah, menurut saya nggak usah disampaikan di media sosial. Kalau untuk kalangan sendiri sih silahkan, tapi kalau di media sosial itu, atau ceramah di majelis tapi di shooting, di upload di media sosial, ya nantinya ya akhirnya seperti sekarang ini, marak sekali pembahasan tentang nasab. Jadi untuk video kali ini saya hanya menyampaikan apa yang kemarin sudah saya upload
itu ternyata betul bahwa Pak Haji Roma Irama ini sebetulnya menyampaikan seperti itu tuh maksudnya menyampaikan hak, menyampaikan kebenaran, tapi tanpa didasari kebencian. Jadi Pak Haji Roma Irama ini tidak benci dengan saudara-saudara Ba'alawi, akan tetapi kalau salah tetap Pak Haji Roma yang mengatakan salah seperti itu. Ini sudah bagus, bagus sekali saudaraku. Jangan kalau salah itu seolah-olah masa sesuatu yang salah tapi dibela mati-matian bahwa ini benar. Itu menyesatkan umat nantinya saudaraku. Apalagi kalau orang itu masuknya kategori pendakwah, ya malah kacau balau. Nanti bagaimana masyarakat awam, orang awam nanti bagaimana bingung dalam mendengarkannya saudaraku. Nah, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Mudah-mudahan kalian paham apa maksud saya, dan di sini pun saya bukan mengajak kalian itu untuk saling membenci, tapi saya mengajak untuk berpikirlah yang rasional seperti itu, agar tidak banyak kekacauan di muka bumi ini. Demikian, apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridhu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi berjuang habis-habisan lawan korupsi saudara, lawan ketidakadilan, lawan kezoliman, lawan narkoba, lawan judi, habis-habisan. Tahu-tahu muncul ada mancing-mancing soal nasab. Unyil. Udah gitu ada artis dangdut berubah jadi ahli nasab. Gua nggak paham belajarnya di mana, di dalam gendang kali ya. Astagfirullahaladzim, kacau tidak? Artis dangdut belajar nasab enggak jadi mufti ngumumin saya batalkan nasab Ba'alwi. Kadal kebon. Udah kacau ini negeri, Habib Hamid, kacau ini negeri. Udah gitu ada pakar ahli ikan nila. Udah tahu ikan nila? Dia pakar dari BRIN, tahu tampil sebagai pakar nasab ikan cupang. Udah kacau di negeri, kacau tidak? Si Imat, udah tahu Imat? Gue kira lu nggak kenal. Membatalkan nasab Ba'alwi, nah nasabnya aja nggak jelas. Kenapa? Kalau nyanyi nanti sama soneta, tidak ada Roma tanpa soneta, tidak ada Roma, tidak ada soneta tanpa Roma. The sound of Muslim, the voice of Muslim. Hadirin, baik, saya ingin cerita saja bagaimana kronologi sehingga sampai saya kepada satu keyakinan hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ceritanya panjang sekali, 50 tahun ke belakang. Waktu itu usia saya masih 20 tahun. Dan saya sudah tampil sebagai, ya katakanlah, penceramah muda. Saat itu adalah satu majelis ta'lim di Masjid Ar-Rahmah, Tebet Timur, Jakarta Selatan. Pembicaranya ada satu Habib dan saya mewakili pemuda masjid. Seperti itu kira-kira. Ini sosok Habib ini bercerita seperti ini. Kalau ada Habib yang berzina, yang mabuk-mabukan, yang berjudi, mencuri, jangan kata apa-apa. Nah, ini Habib orang Betawi memang. Kalau bahasa Jawa jangan kata apa-apa, ojo muni apa-apa ngono. Menengai. Kenapa? Mereka adalah cucu Rasulullah. Mereka itu ahli surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemegang kunci surga. Tentunya setelah beliau masuk, pasti yang diutamakan adalah keluarganya, keturunannya. Maka ketika ada Habib yang melakukan kemaksiatan tadi, jangan kata apa-apa, menengai, ojo ngomong apa-apa. Ngoten.
Ini saya saat itu merasa tersentak. Ketika saya giliran saya naik, saya katakan, Beb, alafu Beb, anak koreksi ente. Itu antum bilang tadi bahwa keturunan Nabi pasti masuk surga walaupun maksiat seperti apapun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Shadaqallahul azim. Beb, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, aku telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan. Dari sana aku jadikan kamu berbangsa-bangsa. Dari bangsa-bangsa itu aku jadikan kamu bersuku-suku. Seperti contohnya Indonesia. Bangsa Indonesia sukunya ada kurang lebih 700 apa piro? Pinten? Ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Gimana bang? Lita'arufu, saling mengenallah. Lita'arufu, saling menghormatilah. Inna akramakum 'indallah atqakum. Sesungguhnya ketinggian derajatmu di sisi Allah adalah takwamu. Bukan dari mana bangsamu, bukan dari siapa keturunanmu. Nabi SAW menyambut firman ini dengan menyatakan, la fadla li'arabiyyin 'ala ajamiyyin illa bitaqwa. Tidak ada kelebihan bangsa Arab dari yang bukan Arab kecuali takwa. Lalu saya katakan lagi, Beb, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasyian wan naru lil 'asina walau kana sayyidan quraisyan hashimian. Surga itu untuk orang-orang yang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi. Contohnya Bilal bin Rabah, budak dari bangsa Habsyi. Tapi Rasulullah menjamin bahwa Bilal bin Rabah adalah insya Allah menjadi ahli surga. Sementara orang neraka adalah tempat orang maksiat walaupun dia dari Sayyid Quraisy Bani Hashim. Ini yang saya utarakan saat itu. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna Fatimah binti Muhammadin saraqat laqatta'tu yadaha." Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri akan memotong tangannya. Artinya, Beb, saya katakan, tidak ada privilege, tidak ada keutamaan untuk turunan Nabi sekalipun. Rasulullah pernah mengadakan halaqah dengan para sahabat. Beliau bercerita, aku rindu kepada sambil meneteskan air mata. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Para beruntung, lebih beruntung, lebih beruntung orang beruntung, lebih beruntung, lebih beruntung orang yang tidak pernah bertemu aku, enggak pernah melihat aku, tapi dia beriman kepadaku. Mereka itulah saudara-saudaraku. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau kita ini 1500 tahun kurang lebih nggak pernah jumpa Nabi, nggak pernah melihat Nabi, tapi kita beriman kepada Nabi, itulah saudara-saudara Nabi. Makanya ketika Rasulullah di akhir hayatnya, dia tidak memanggil keturunannya ya dzurriyyati, yang dipanggil dia ummati, ya ummati. Islam dinul khalis, Islam adalah agama yang lurus. Rasulullah SAW adalah tokoh yang demokratis, bukan tokoh yang nepotis, bukan tokoh yang pokoknya nanti
semua keturunanku, keluargaku harus masuk surga apapun kesalahannya lah. Inilah al-Islam. Itulah sosok kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah saya ngomong begitu, ini 50 tahun yang lalu, hebohlah satu masjid itu. Besoknya saya dipanggil oleh Habib Sepuh. Bang Haji, ente ngomong apa kemarin? Sampai ramai itu orang-orang di masjid. Saya bilang, saya ceritakanlah. Ada Habib ngomong begini, Beb. Saya bilang, qala ta'ala, qala Rasulullah, bla bla bla. Mohon petunjuk, Beb, saya bilang. Apa yang Anda sampaikan itu benar. Apa yang Anda sampaikan itu tidak salah. Tapi saya mohon jangan ulangi lagi kata-kata seperti itu. Kenapa? Karena itu akan merusak ukhuwah Islamiyah. Sejak saat itu saya pendam dalam perut. Saya melihat berbagai macam arogansi, kemungkaran yang dilakukan Habib. Saya nggak mau bunyi lagi. Saking taatnya saya kepada Habib Sepuh tadi. 50 tahun saya tahan itu. Sampai akhirnya muncul doktrin-doktrin yang tidak bisa diterima akal sehat dan sangat merusak akidah, saya pikir. Itu leluhur kami Al-Faqih Muqaddam, Mi'raj satu malam 70 kali. Astaghfirullahalazim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diizinkan Allah Mi'raj ke Sidratul Muntaha seumur hidup 1 kali. Ketika ada orang mengatakan bahwa moyang kami bisa Mi'raj 1 malam 70 kali, ini telah merendahkan Rasulullah, telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi berita-berita khurafat. Leluhur kami kalau tidak malu sama Allah dapat memadamkan api neraka cuma dengan kelingking. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau tadi menghina Nabi, sekarang menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak cerita-cerita khurafat yang lainnya. Ada seorang tukang kacang namanya Sulaiman. Ini tukang kacang sangat cinta sama habaib. Kalau habaib minta kacangnya dikasih semuanya. Saking cintanya sama habaib. Man minta kacang dikasih semua, man minta kacang dikasih semua. Satu saat si Maman mati. Begitu Maman mati, lapor ini orang kepada Habib tadi, Beb, Maman mati. Ini Maman ahli maksiat, ibadahnya berantakan. Datanglah ini Habib, ngasih surat, ditaruh di lehernya di belakang mayit itu. Man, nanti kalau Munkar wa Nakir tanya jangan dijawab, kasih aja ini surat, inti masuk surga tanpa hisab. Banyak lagi cerita seperti itu. Leluhur mereka semuanya wali, bisa nurunkin emas dari langit. Yaman itu negeri paling miskin di Timur Tengah. Bagaimana kita percaya dia bisa nurunin emas dari langit? Masya Allah, ini goyang apa?